di luar nikah ataukah tanggung jawab daripada bapaknya? Oke. Itu maksudnya berkaitan apa? Anak-anak. Kang, tanggung jawab nafkah apa perwalian atau walinya. begini. Kalau kembali ke hukum agama, hukumnya ada dua, Bu. Hukum sebab dan hukum akibat. Kalau hukum sebab, anak di luar nikah, artinya hamil duluan sebelum nikah, termasuk setelah hamil baru dinikahi, itu bukan anak kandung, sama dengan anak orang. Akibat hukumnya, bapaknya boleh menikahi dia kelak. Itu akibat hukumnya, bapaknya kelak tak bisa menjadi wali. Dan kalau dia anak laki-laki, berakibat tidak bisa menjadi wali bagi saudara kandung. Dan dia tidak berhak mendapatkan warisan, kecuali hibah. Jadi kalau dari sisi hukum sebab, tidak ada kewajiban, karena bukan anak kandung. Tetapi kalau ingin memperkecil dosa, nah lain ceritanya. Contoh, saya punya anak di luar nikah, dosa apa tidak? Dosa. Kalau anak kita suatu saat menjadi anak telantar, menjadi anak tak baik, dosa enggak bapak anunya yang menikahi tadi dari bapak nasab dia? Dosa apa tidak? Dosa. Jadi kalau dari akibat, dari sebab, tak ada kewajiban. Karena sama dan bukan anak kandung. Tapi kalau tidak dibiayai mengakibatkan anak itu lebih tidak baik, yang tadinya dosanya 10 bisa 1000. Maka pertanyaan itu tadi menurut saya, kalau ada anak di luar nikah bapaknya tak peduli, maka memiliki dosa double. Zinanya itu saja dosa, membiarkan anak kandung seperti itu juga dosa, walaupun bukan anak kandung. Itu hukum agama. Ketika tidak menikah, nanti istri yang saya simpan itu menuntut, selama tidak ada buku nikah, dia tak bisa menuntut, karena nggak ada buku nikah. Tapi anak yang saya lahirkan bisa nuntut sampai usia 19 tahun. Ada yang namanya undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau suami ibu, contoh nih, diam-diam nikah siri dengan orang lain. Nikah siri nih, artinya tidak ada buku nikah. Tiba-tiba wanita itu minta bagian harta. Dia tak akan dapat bagian harta nikah dengan suami ibu karena tak ada buku nikah. Tapi anak yang dilahirkan wanita bersama suami ibu itu, dia bisa menuntut suami kita. Jadi yang bisa menuntut hanya anaknya, bukan emaknya. Paham ya? Ini kan ada perbedaan hukum agama dengan hukum positif. Kalau anak zina, akibat dari anak zina tadi ya akan menimbulkan dosa berpanjangan, maka sebaiknya nafkahi supaya dosanya tidak banyak.